Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktikum saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz, mahasiswa Prodi Statistika Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil praktikum mata kuliah saya, yaitu pemrograman R, yang mencakup 3 soal utama, yaitu statistika deskriptif, inferensial, analisis seragam satu arah, serta analisis seragam dua arah untuk data pertanian. Baiklah, selanjutnya kita mulai. Untuk soal yang pertama, berkaitan dengan data bangkitan dua kelompok belajar. Pertama, saya membangkitkan data menggunakan perintah set sheet 15 agar eh, hasilnya dapat diulang. Lalu membuat dua kelompok satu dengan rentang nilai 30 sampai 100 dan kelompok 2 dengan rentang 50 sampai 100, masing-masing sebanyak 100 data. Lalu pada poin A, itu soal A tentang statistik populasi. Saya menggunakan rata-rata ragam dan simpangan baku menggunakan fungsi MEAN, VAR, dan juga SD. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok 2 memiliki rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan kelompok 1. Ini masuk akal karena data kelompok 2 dibangkitkan dari rentang yang lebih sempit dan lebih tinggi, yaitu mulai dari 50. Lalu soal yang B tentang pengambilan sampel. Lanjut, saya mengambil sampel sebanyak 50 mahasiswa dari kelompok 1 dan 65 dari kelompok 2 menggunakan fungsi sampel. Ketika dibandingkan, nilai statistik sampel ternyata sangat mendekati nilai populasinya. Ini sesuai dengan hukum bilangan besar yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran sampel, estimasi sampel akan semakin mendekati nilai sesungguhnya. Lalu pada poin yang C, nomor 1, masih yang nomor 1, itu menggunakan uji T1 sampel. Saya menguji apakah rata-rata kelompok 1 sama dengan 70 menggunakan perintah t-test. S1 MU sama dengan 70. Hasilnya dilihat dari dua hal. Pertama, nilai value-nya dibandingkan dengan alfa 0,05. Kedua, nilai T hitung dibandingkan dengan T tabel sebesar 2,0096. Jika value lebih besar dari 0,05, maka kita gagal menolak hipotesis. Artinya tidak ada bukti cukup bahwa rata-rata berbeda dari 70. Sebaliknya, jika lebih kecil H, hipotesis ditolak. Lalu pada poin yang D, masih nomor 1, itu uji kesamaan ragam. Terakhir, saya menguji apakah ragam kedua sampel sama menggunakan par test. Uji ini menggunakan distribusi F. Jika PP lebih besar dari 0,05, asumsi kesamaan ragam masih dapat dipertahankan. Yang berarti kita boleh menggunakan uji T, dua sampel dengan ragam sama apabila diperlukan analisis berikutnya. Lalu soal yang kedua masih menggunakan data sampel yang sama dari soal 1 poin B. Yang poin A, soal 2 yang A, itu kita membuat box plot. Saya membuat box plot menggunakan perintah box plot, yang di dalamnya ada nilai, kelompok, dan juga data pastinya. Dari box plot yang dihasilkan, terlihat jelas bahwa kelompok 2 memiliki posisi kotak yang lebih tinggi dibandingkan kelompok 1. Garis tengah kotak adalah median, dan panjang kotak menggambarkan sebaran data. Titik-titik di luar kotak adalah pensilan atau outlier. Lanjut yang ke poin B, soal yang B, yaitu ANOVA satu arah. Kemudian saya menguji apakah perbedaan di box plot tadi benar-benar signifikan secara statistik menggunakan analisis ragam satu arah dengan perintah AUV, yang di dalamnya ada nilai, kelompok, dan juga data. Dari tabel output ANOVA, ada 3 hal yang saya perhatikan. Pertama, nilai F hitung ini adalah rasio antara variasi di antar kelompok dibanding variasi dalam kelompok. Semakin besar F-nya, maka semakin besar perbedaan antar kelompok. Lalu yang kedua, p-value-nya. Jika nilainya lebih kecil dari 0,05, maka terbukti secara statistik bahwa rata-rata kedua kelompok berbeda secara signifikan. Ketiga, MS residual atau mean square error. Ini adalah estimasi variasi alami dalam data yang tidak bisa dijelaskan oleh faktor kelompok.
Lalu kesimpulannya adalah karena kelompok 2 dibangkitkan dari distribusi dengan batas bawah lebih tinggi, perbedaan rata-rata memang nyata dan ANOVA mengkonfirmasi hal ini. Lalu soal yang ketiga adalah studi kasus pertanian tentang pengaruh jenis pupuk dan jenis tanah terhadap tinggi tanaman setelah 30 hari. Lalu yang soal 3 yang A, block spot disuruh membuat block spot per jenis pupuk. Dari block spot yang saya buat terlihat bahwa P2 dan P3 menghasilkan tanaman yang lebih tinggi dibanding P1. Pupuk P1 memiliki rata-rata sekitar 26 cm, sementara P2 sekitar 30,5 cm dan P3 sekitar 30 cm. Lalu soal yang ketiga, poin B-nya itu membuat ANOVA dua arah. Karena ada dua faktor sekaligus, yaitu jenis pupuk dan jenis tanah. Saya menggunakan ANOVA dua arah dengan model AUV yang isinya ada tinggi, pupuk plus tanah, dan juga data. Perbedaan utama dengan ANOVA satu arah adalah di sini kita menguji dua hipotesis sekaligus secara terpisah. Dua faktor pupuk, apakah ketika jenis pupuk menghasilkan rata-rata tinggi yang sama dari nilai F dan PPLU dihasilkan, kita bisa menunjukkan apakah jenis pupuk berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman. Untuk faktor tanah, apakah jenis tanah juga ikut mempengaruhi? Ini diuji secara independen dari faktor pupuk. Yang menarik dari ANOVA dua arah adalah kemampuannya memisahkan pengaruh oleh masing-masing faktor. Sehingga kita tahu apakah tinggi tanaman dipengaruhi oleh pupuknya, tanahnya, atau keduanya sekaligus. Saya juga mencatat bahwa data ini memiliki sedikit ketidakseimbangan karena ada duplikasi pada kombinasi P3 dan T3. P3 sampai dengan T3. Sehingga hasil perlu diinterpretasikan dengan hati-hati. Demikian laporan praktikum pemrograman R dari saya, Muhammad Abdul Aziz, mahasiswa statistika Universitas Terbuka. Dari ketiga soal yang saya kerjakan, saya dapat menunjukkan bahwa R adalah alat yang sangat powerful untuk analisis statistika, mulai dari statistik deskriptif, uji hipotesis, hingga analisis seragam multifaktor. Semuanya dapat dilakukan dengan kode yang relatif singkat dan output yang mudah dibaca. Dan selanjutnya saya akan menampilkan hasil praktikum saya di video yang selanjutnya. Semoga laporan ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.